Pernahkah kamu berpikir kenapa Jax adalah seekor kelinci? Kenapa kamarnya terlihat seperti milik anak perempuan kecil? Atau kenapa dia adalah karakter yang paling brutal? Bersiaplah karena di video ini kita akan membahas teori paling mengganggu yang akan membuatmu membenci Jax. Kita tahu bahwa Jax adalah seekor kelinci, tapi desainnya bukan hanya karena terlihat keren atau lucu. Dan kalau kau tanya aku, desain ini terasa agak kontradiktif. Kita tahu bahwa Jax sama sekali tidak lucu. Dia selalu mengganggu semua orang, bahkan sampai memukul mereka. Nah, teman-teman, disinilah bagian menariknya. Kalau kita pikir-pikir, kelinci adalah hewan yang selalu melarikan diri. Mereka cukup penakut. Dan jika kita hubungkan semua ini dengan masa lalu Jax, sepertinya dia hanya sedang melarikan diri dari sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu, dan itu menghantuinya. Jadi, apa sebenarnya yang sedang dihindari oleh Jax? Ya, jawabannya sepertinya terlalu mengganggu. Dan semua petunjuknya kita temukan di kamarnya. Saat pertama kali kita melihatnya, kamarnya penuh dengan pelangi dan warna-warna cerah. Dan jawaban menarik yang dikatakan oleh penciptanya tentang desain kamarnya adalah bahwa pelangi itu melambangkan bahwa Jax dulunya adalah orang yang baik sebelum sesuatu yang traumatis mengubahnya. Ini sangat aneh mengingat betapa psikopatnya Jax. Dan hal menarik lainnya tentang kelinci ungu ini adalah dia terlihat cukup blank ketika Ragatha berbicara tentang ibunya yang suka melakukan kekerasan di depannya. Mungkin itu mengingatkannya pada kenangan buruk. Mungkin karena dia pernah mengalami hal yang serupa. Selain itu, sesuatu yang mungkin bagi banyak orang terlihat cukup konyol adalah Jax menjadi sangat gugup dan gelisah ketika ada yang menyebut jagung. Tapi ayolah, aku tidak berpikir itu hanya lelucon biasa. Aku lebih percaya kalau ketakutan itu juga bisa berasal dari trauma yang terjadi di masa lalunya. Jadi, menghubungkan kamarnya dengan desain kelinci ungu dan detail-detail aneh tentang Jax ini, semuanya mengarah pada sebuah kebenaran tersembunyi yang terjadi pada seorang anak. Dan hal-hal ini mungkin terhubung dengan trauma mengerikan sebelum sirkus digital itu. Dan karena elemen-elemen yang cukup berwarna dan tampak kekanak-kanakan ini, sepertinya semua ini melibatkan anak kecil tersebut. Kemungkinan besar, apapun yang terjadi pada anak ini, Jax tidak punya keberanian untuk menghadapinya dan memutuskan untuk melarikan diri, serta bersembunyi di ladang jagung. Tapi, apa sebenarnya yang dilakukan Jax sampai harus melarikan diri seperti itu? Apa yang telah Jax lakukan terhadap anak kecil ini? Kalian mungkin sudah tahu jawabannya, karena sudah diperlihatkan di episode 7. Jadi, saat Jax mengalami serangan panik, kita mendapatkan beberapa kilas balik dari dunia nyata. Jika kita berhasil menjeda tepat di momen yang pas, kamu bisa menemukan detail yang mengungkap cukup banyak informasi tentang apa yang dilakukan Jax. Kilas balik pertama menunjukkan seseorang sedang mengemudi di sebuah lingkungan pada malam hari. Kita juga melihat ada tanda batas kecepatan di pinggir jalan. Tanda ini berada di samping tanda lain yang bertuliskan anak-anak bermain. Kemudian, dalam kilas balik berikutnya, kita bisa melihat cahaya terang di kejauhan. Sepertinya itu adalah lampu depan sebuah mobil. Dengan semua ini, teori tersebut mengatakan bahwa kemungkinan besar Jax sedang mengemudi terlalu cepat dan menabrak seseorang, kemungkinan seorang anak. Ini dengan mempertimbangkan petunjuk yang diberikan oleh salah satu kenangan. Dan ya, jika kita mempertimbangkan bahwa kamarnya terlihat seperti kamar anak perempuan kecil dan desainnya mirip boneka, semuanya mulai masuk akal. Jadi, apakah Jax menabrak seorang anak perempuan kecil dan seluruh sirkus ada di sana untuk mengingatkannya? Semua mengarah ke sana, teman-teman. Karena mengenal Jax, kemungkinan besar dia panik saat melihat telah menabrak seorang anak kecil. Dan alih-alih menolongnya, dia malah pergi begitu saja dan meninggalkan anak perempuan ini. Kemungkinan besar itulah kenangan yang paling menghantuinya. Itulah sebabnya ketika dia masuk ke sirkus, dia melakukannya dalam wujud kelinci ungu. Kemungkinan karena garis kecil itu sedang memegang boneka yang mirip saat Jax menabraknya. Dan boneka kelinci ungu inilah hal terakhir yang dilihat Jax dari garis kecil itu. Jadi sekarang masuk akal mengapa kamarnya penuh dengan pelangi dan warna-warna yang sangat indah. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat kamar-kamar karakter lainnya, semuanya dirancang untuk menyiksanya.
Kamar Zubel penuh dengan cermin, dan dia harus terus-menerus melihat dirinya sendiri serta menghadapi dismorfia tubuhnya. Jadi, Jax harus menghadapi semua hal berbau anak perempuan ini yang selalu mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi ini belum berakhir di sini. Ada cara lain untuk melihat semua ini yang kalau dipikir-pikir justru terasa lebih mengerikan. Bukan hanya Jax yang melarikan diri setelah kejadian itu, tapi setelah benturan itu juga terjadi sebuah tabrakan. Sesuatu yang cukup kuat untuk membuat tubuhnya di dunia nyata benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Ini sudah menjadi tragedi mimpi buruk, karena sirkus itu bukan hanya pelarian emosional, tapi benar-benar satu-satunya hal yang membuatnya tetap sadar. Di episode 7, kita sudah diberi petunjuk penting tentang kapsul C dan A, di mana tubuh mereka tetap hidup sementara pikirannya berada di dalam sirkus. Ini bukan sekadar kebetulan sederhana. Ini lebih merupakan cara untuk menjaga tubuh-tubuh ini tetap hidup. Dan ketika kamu menghubungkannya dengan Jax, mulai muncul hal-hal yang sebelumnya terasa aneh, tapi sekarang jadi masuk akal. Misalnya cara bicaranya. Atau lebih tepatnya, dia tidak berbicara sama sekali. Hampir tidak pernah membuka mulutnya. Mulutnya selalu tertutup, seolah-olah itu bukan hanya bagian dari desainnya, tapi juga sebuah keterbatasan. Dan disinilah teorinya menjadi sangat-sangat aneh. Karena jika tubuh aslinya rusak, jika dia bergantung pada semacam alat bantu untuk bernapas, maka avatarnya bisa saja mencerminkan hal itu. Bukan secara harfiah, tapi secara simbolis. Seolah-olah bahkan di dalam sirkus pun ada hal-hal yang sudah tidak bisa dia lakukan lagi, yang dalam hal ini adalah membuka mulut. Atau bagaimana dengan lelucon yang terus-menerus di mana kulitnya dicabut. Mungkin dalam tabrakan yang sangat keras itu, Jax mengalami semacam luka bakar atau sesuatu yang membuat sebagian kulitnya hilang. Sekarang, dengan apa yang kita lihat di episode 8, sepertinya sirkus itu bukan menahan mereka, tapi jelas-jelas dibangun untuk menjaga mereka tetap di sana, sementara sesuatu yang lain terjadi di luar. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Lebih tepatnya, seseorang atau sesuatu sedang mengendalikan semua ini. Dan itu membuat situasi Jax menjadi lebih buruk lagi. Karena sekarang dia bukan hanya seseorang yang bersembunyi, tapi mungkin dia bahkan tidak bisa kembali meskipun dia mau. Jadi, jika kamu gabungkan semua ini, teorinya menjadi seperti ini. Jax melakukan sesuatu yang tidak bisa diubah, panik, melarikan diri, menemukan jalan keluar, dan langsung mengambilnya tanpa berpikir panjang. Tapi jalan keluar itu tidak membebaskannya, malah mengurungnya dalam sesuatu yang lain. Sebuah tempat yang terus-menerus mengingatkannya pada apa yang telah dia lakukan. Sementara tubuhnya di dunia nyata terjebak, dipertahankan secara artifisial oleh mesin-mesin. Dan yang paling berat adalah, meskipun dia ingin menghadapinya sekarang, mungkin sudah terlambat. Karena dia tidak lagi memilih antara tetap tinggal atau keluar. Dia terjebak di antara sirkus dan kenangan dunia nyata. Itulah sebabnya, segala sesuatu di sirkus terasa sangat pribadi baginya. Dan itulah mengapa dia selalu berusaha menghindari kenyataannya untuk melupakan apa yang ada di luar sana. Dan dengan apa yang diungkapkan episode 8 kepada kita sudah punya gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dilakukan Jax. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah kalian percaya bahwa Jax benar-benar menabrak seorang anak kecil? Kami akan membaca komentar kalian.